Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum Pak Abu, perkenalkan nama saya Fidian Ghazali Gunawan dari kelas 11-2 absen nomor 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video atas dasar pengerjaan remedial tahfiz. Tapi sebelum saya melanjutkan presentasinya, saya akan mengatakan bahwa, dan saya berjanji bahwa pengerjaan video ini atas dasar dan murni hasil kerja keras saya, tidak ada campur tangan AI dan juga membaca secara tekstual. Oke, next. Jadi surat yang saya pilih adalah surat Al-An'am ayat 162 hingga 163. Dan saya akan bacakan sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam dan tiada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Oke, next. Nah, itu adalah lantunan surat Al-An'am ayat 160 dan 163. Dan selanjutnya yang akan saya bahas adalah apa sih maknanya atau poin-poin penting yang dapat diambil dari surat tersebut. Oke, kita sekarang spread out dulu. Kita bahas buat yang ayat pertama. Ayat pertama itu makna yang saya ambil adalah bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan, mau itu mulai dari kita bangun tidur, sarapan, bahkan kalian lagi belajar ataupun lagi jogging, olahraga, everything itu harus diniatkan juga untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kegiatan yang kalian lakukan tanda kutip positif itu bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri aja, tapi juga harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahalanya. Terus juga tadi buat ayat 163 ditandai dengan ayat 163 itu menjelaskan mengenai prinsip tauhid yang didasari dengan adanya kata-kata la syarikalah. Nah, itu membahas mengenai prinsip tauhid, bahwasannya kita itu harus taat dan juga berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan apapun. Meski itu kita dalam keadaan sehat, sakit, sedang capek sama hidup dan lain-lain. Oke, next. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengamalkan ayat ini, bagaimana cara kita mengimplementasikan ayat ini ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada pelajar. Contohnya ada banyak. Yang pertama, misalnya misalnya besok ada ujian, kita dihadapkan dengan ujian tahfiz, dan kita hamin satunya kita ingin belajar, itu kita harus niat belajar itu karena Allah, bukan hanya berdasarkan untuk mendapatkan nilai bagus. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua juga, contohnya membantu orang tua juga kita harus ikhlas, bukan hanya diniatkan agar tugas kita beres aja sebagai anak, tapi juga diniatkan ikhlas karena Allah dan lain-lain. Next. Nah, yang terakhir untuk kesimpulan, jadi kesimpulan dari surat Al-An'am ayat 162 163 ini adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu harus selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus dan agar kita mendapatkan pahala juga atas dasar niat yang kita ucapkan. Nah, khususnya kita sebagai pelajar, sekarang kita pasti banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, dan saya ingin mengingatkan untuk selalu semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu aja Bapak Ibu, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.